Bab 017. Nggak gitu, Bang. Abang jangan salah paham, jawab Zahira cepat. Air matanya sudah deras mengalir. Demi Allah. Mana mungkin dia menganggap kedua abangnya telah mati. Bahkan, tak sehari pun, Zahira luput untuk mendoakan kesehatan keduanya dimanapun mereka berada. Lalu, kenapa kamu nggak cerita kalau kamu punya masalah sebesar ini? Tanya Cakra lagi. Zahira menggigit bibir bawahnya. Disusutnya air mata yang menetes di pipi kemudian membersihkan ingus yang melebar dengan ujung pasminanya. Zira cuma belum berani, Bang. Zira takut ditolak sama kalian. Cakra menggeleng seraya menengadah menatap langit-langit ruang tamu. Apa ada alasan untuk kami menolak kamu? Kamu adik perempuan kami satu-satunya. Dunia akhirat, Abang bersama Bang Chandra tidak akan pernah ridho melihat kamu disakiti. Apalagi, diperlakukan kasar seperti tadi. Maaf. Ucap Zahira sekali lagi. Melihat sang adik yang menangis sesenggukan, Cakra jadi tak tega. Ia lalu berpindah ke sebelah Zahira. Kedua lengannya terbuka lebar, untuk memeluk sang adik kesayangan yang begitu sangat ia rindukan. Abang yang seharusnya minta maaf. Tidak seharusnya abang mengabaikan kamu hanya karena pendapat kita yang berbeda. Abang tahu, abang sama Bang Chandra juga bersalah besar ke kamu. Untuk itu, abang minta ke adik untuk memaafkan keegoisan abang, ya. Maaf karena dulu abang sudah ikut-ikutan menentang pilihan kamu seperti Bang Chandra. Zahira menggeleng dalam pelukan Cakra. Kedua tangannya mencengkram bagian punggung kaos hitam yang Cakra kenakan. Zira yang harus minta maaf, Bang. Andai dulu Zira nggak keras kepala, nggak mungkin sekarang hidup Zira jadi begini. Ternyata, Bang Chandra benar. Mas Danu bukan lelaki yang tepat untuk Zira. Sekarang gimana? Kamu masih mau bertahan dengan lelaki itu? Zahira menggeleng lagi. Sudah ajukan gugatan cerai. Zahira mengangguk. Sudah. Mungkin, beberapa hari lagi, panggilan sidang perdananya akan keluar. 53. Bagus. Angguk Cakra seraya menepuk-nepuk puncak kepala sang adik. Lelaki macam Danu memang harusnya kamu hempas jauh-jauh. Dia nggak pantas untuk adik abang yang cantik ini, tandasnya sambil mencubit pipi sang adik. Zahira tertawa karena perlakuan manis Cakra. Rindu yang mendesak di dada akhirnya terbayarkan sudah. Hampir 3 tahun tak bertemu, cakrawalanya masih sama. Selalu memberi perlindungan dan kehangatan yang membuat Zahira nyaman. Cakra dan Chandra memang memiliki kepribadian berbeda. Si sulung memiliki watak lebih pendiam, irit bicara dan sikapnya sangat tegas. Sementara, Cakra pembawaannya terkesan santai, mudah bergaul dan cerewet dalam mengomentari berbagai hal. Mungkin, hal tersebut yang melatar belakangi dirinya yang begitu mudah membuat Zahira terbuka dibanding kepada Chandra. Abang cuti berapa lama? Sekitar 2 mingguan. Abang nginep di sini kan? Cakra yang sedang lahap memakan makanannya sontak menoleh dan menemukan kekhawatiran di kedua bola mata sang adik. Kalau nggak di sini, mau di mana lagi? Selorohnya sambil tertawa. Abang sering bertukar kabar sama Bang Chandra? Tanya Zahira sedikit ragu. Nggak sering. Cuma kalau kebetulan lagi dapat sinyal, ya langsung kasih kabar. Kenapa? Kangen ya? Cakra memang ditugaskan jauh di pedalaman.
Ia hanya akan memberi kabar kepada kakak tertuanya jika kebetulan sedang ke kota untuk mengambil suplai makanan dan perlengkapan lain. Jadi, untuk bertukar kabar setiap saat, memang sangat tidak memungkinkan. Kangen. Tapi, Sira masih takut buat nelpon duluan. Mendengar pengakuan sang adik, Cakra cukup memaklumi. Memang, jika mendengar cerita dari Aisyah, sang kakak ipar, pertengkaran terakhir Zahira dan Chandra memang sangatlah hebat. Wajar, jika sekarang Zahira masih takut untuk menghubungi Chandra karena terus terang, Cakra pun tak tahu apa yang sekarang ada di benak si sulung saat ini. "Dek, abang boleh tanya?" ujar Cakra hati-hati setelah dirinya dan Zahira selesai makan siang bersama. Sekarang, keduanya kini sedang bersantai di depan televisi. Asyik menikmati tontonan Upin dan Ipin di sore hari. Tontonan favorit Cakra sejak serial anak-anak tersebut pertama kali tayang di layar televisi. "Tanya aja, Bang," sahut Zabira. "Selama ini, apa nafkah dari si kadal buntung cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi kamu?" Zahira diam. Haruskah ia jujur? "Enggak, Bang. Uang gaji yang dikasih ke Zahira cuma 10 juta. Itu pun, mesti dibagi buat bayar kreditan rumah, motor, uang kuliah adik-adiknya, kebutuhan rumah, air listrik. Cukup." Cakra mengangkat telapak tangannya. "Nggak usah diterusin. Tambah pengen kusunat 2 kali burung perkututnya si kadal buntung itu." "Lah, tadi abang sendiri yang..." "Iya, abang memang nanya. Tapi, kalau dengar uang 10 juta itu larinya kemana, kok dada abang ikut nyesek, ya? Intinya nggak cukup, kan?" 54. Zahira hanya nyengir sambil menggeleng tak enak. "Terus, kamu cukupinnya dari mana?" "Dari penghasilan kafe." Kadal buntung tahu. "Enggak," geleng Zahira. "Uang bonusnya, gimana?" "Mas Danu nggak pernah kasih uang apapun ke Zira selain uang 10 juta itu, Bang." "Kurang ajar." Geram Cakra penuh amarah. "Kalau tahu dia nggak kasih kamu nafkah yang layak, mana mungkin abang mau memohon ke teman abang agar jabatannya dinaikkan?" "Maksudnya gimana, Bang?" tanya Zahira tak mengerti. Cakra menghela napas. Berusaha meredam emosi yang sempat sulit untuk dikendalikan. "Jadi gini, waktu kamu nikah sama si Danu itu, abang berusaha cari tahu tempat kerjanya di mana. Dan, ternyata dia kerja di perusahaan milik salah satu temannya abang. Nah, karena abang khawatir kamu hidup kurang layak sama dia, makanya abang meminta tolong ke teman abang alias bosnya si kadal buntung buat naikin jabatannya." "Hah? Jadi, Mas Danu tiba-tiba langsung diangkat jadi manajer setelah kami nikah, karena campur tangan abang?" Zahira jelas terkejut. Fakta ini tak pernah ia ketahui sebelumnya. "Iya, Dek. Sama seperti Bang Chandra yang meninggalkan kafe untuk kamu kelola karena takut kamu kekurangan uang, abang pun melakukan hal yang sama. Abang berusaha mencari cara agar pekerjaan suamimu mapan dan kehidupan kamu pun ikut sejahtera," tandas Cakra sambil tersenyum kecil. "Nggak mungkin kami benar-benar nggak peduli sama kamu, Dek. Kamu amanahnya eta, ayah. Nggak mungkin kami benar-benar tega meninggalkan kamu." Zahira hanya mampu tertunduk diam. Tangis yang kembali hendak melesak keluar berusaha ia tahan. "Tapi, abang nggak ngangka, kalau kerja si kadal buntung lumayan juga," kata Adit. "Penjualannya selalu melebihi target dan menghasilkan profit yang lumayan besar buat perusahaan. Cuma,
Akhir-akhir ini kinerja memang menurun sampai pada akhirnya, dia beneran dipecat gara-gara video dirinya yang digerebek warga jadi viral. Maksud abang, Mas Danu sekarang sudah dipecat. Cakra mengangguk membenarkan. Itu teguran yang pantas untuk kadal yang lupa daratan, Dek. Ih, abang. Zahira menepuk paha Cakra. Dari tadi, nyebutnya kadal mulu. Lah, emang calon mantanmu itu kadal, kok? Zahira berusaha tertawa menimpali candaan sang abang. Dia merasa tak perlu menjelaskan kenapa kinerja Danu selama ini terbilang sangat bagus dan tiba-tiba merosot hanya dalam beberapa waktu saja. Biar itu menjadi rahasianya. Zahira tak mau, Cakra menganggapnya perempuan bodoh. Padahal, sejatinya, memang iya. Dia bodoh. Terlalu dibutakan cinta hingga lupa segalanya. Lupa cara membahagiakan diri sendiri. Danu menatap nanar ke arah hidungnya yang kini dibalut perban setelah diobati di rumah sakit. Benar dugaannya bahwa hidungnya memang patah. Bahkan, kata dokter kemungkinan hidung Danu akan sedikit bengkok setelah sembuh nantinya. Andai bisa diperbaiki pun, hanya jalur operasi solusi satu-satunya. Perasaan Danu kini benar-benar tak nyaman. Bernapas kini ia lakukan hanya melalui rongga mulut. 55. Sampai-sampai, bibirnya terasa sudah sangat kering karena terkena angin yang ia hembuskan dari mulutnya sendiri. Ya ampun, Nu. Kayaknya hidung kamu mulai agak bengkak deh. Ucap Bu Rahimah yang muncul tiba-tiba di belakang Danu yang sedang sibuk memperhatikan pantulan dirinya di depan cermin. Bukan agak lagi, Bu. Tapi, memang bengkak. Mana sakit banget lagi, ringis Danu menahan sakit. Walau sudah minum obat pereda nyeri, rasanya masih benar-benar menyiksa. Kamu juga sih. Ngapain pakai acara cari gara-gara sama abangnya Zahira? Aku mana tahu kalau itu abangnya Zahira, Bu. Kan, Danu belum pernah ketemu. Tapi, fotonya kamu pernah lihat, kan? Danu memutar bola matanya jengah. Yang pernah Danu lihat, kan foto lama. Di foto itu, badannya belum sebesar sekarang. Wajar kalau Danu kira, dia itu selingkuhannya Zahira. Bu Rahimah berdecak. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap sang anak yang masih betah memperhatikan hidung dibalut perbannya di depan kaca. Memangnya, kalau Zahira selingkuh, kenapa sih? Justru bagus dong. Kita jadi punya senjata buat mempengaruhi ibu-ibu agar berbalik membenci dia. Danu terdiam. Tak mungkin dia jujur bahwa perasaan cintanya masih tersisa untuk Zahira walaupun status mereka kini telah jadi mantan. Jangan bilang, kamu masih cinta sama si anak yatim piatu itu, tebak Bu Rahimah dengan mata penuh selidik. Nggak usah dibahas lagi lah, Bu. Aku malas, decak Danu dengan kesal. Oh iya, Nola mana, Bu? Tanya Danu yang sengaja hendak mengalihkan pembicaraan. Ada tuh di belakang. Lagi makan, jawab Bu Rahimah. Istri barumu itu, kok tahunya cuma makan tidur aja sih, Nu? Kerjaan rumah nggak ada satupun yang mau dikerjain. Kalau ibu kasih tahu, pasti alasannya selalu nggak enak badan karena bawaan hamil. Maklumi ajalah, Bu. Nggak usah dipermasalahkan, kata Danu yang seolah membela kelakuan sang istri. Hal tersebut tentu membuat Bu Rahimah menjadi kesal kembali dan memilih untuk meninggalkan Danu sendirian. Bu Rahimah memutuskan naik ke atas kamarnya. Perempuan parubaya itu berbaring karena merasa sangat bosan dan kesepian. Entah kemana kedua anak kembarnya berada. Semenjak pindah ke rumah baru,
dua gadis itu memilih menginap di rumah teman karena tak suka suasana kamar yang masih berbau cat. Setidaknya, itu alasan masuk akal yang mereka katakan untuk menipu sang ibu. Pak Iwan kelakuannya juga masih tetap sama. Suka keluyuran dengan alasan main di pos ronda bersama teman-temannya. Lelaki parubaya tersebut tak mau ikut memusingkan permasalahan di rumah. Malah, kini ia hanya akan pulang, jika sudah mau tidur saja. Mas, hidung kamu, gimana? Tanya Nola yang baru saja selesai makan dan menghampiri sang suami yang sedang beristirahat di dalam kamar mereka. Ya begini. Kamu bisa lihat sendiri kan? Ketus Danu pada sang istri. Kok marah, sih? Aku kan cuma nanya. 56. Danu memilih tak menghiraukan Nola. Semakin hari, emosinya saat melihat wajah sang istri baru tambah memuncak saja. Terlebih lagi, kini Nola seperti baru menampakkan sifat aslinya. Nola mulai pandai bermain licik. Dengan memanfaatkan kehamilannya, ia pun mampu berkelit mengerjakan pekerjaan rumah dan malah memaksa Danu yang melakukan jika Bu Rahimah tak mau. Mas, piring aku masih belum dicuci. Kamu cuciin, Gih. Takut ibu kamu turun dan terlanjur lihat. Nanti, aku malah dimaki-maki lagi, tutur Nola santai sambil memainkan gawainya. Kamu nggak lihat kalau Mas lagi sakit, lah? Tanya Danu yang setengah mati menahan amarah. Nola benar-benar tak pengertian dan semaunya sendiri. Berbeda dengan Zahira yang bahkan ketika sedang sakit pun, dia tak pernah mau merepotkan Danu. Kan, yang sakit hidung kamu, Mas. Tangan kamu, enggak kan? Jawab Nola enteng sambil menoleh tersenyum sekilas. Nola. Setidaknya, kalau piring cuma satu, bisa langsung kamu cuci, kan? Itu nggak berat kok. Apaan sih, Mas? Protes Nola sambil menjatuhkan ponselnya. Aku itu lagi hamil. Kepalaku sering mendadak pusing kalau berdiri lama-lama. Kanmu mau aku celaka mentang-mentang kamu belum siap punya anak, hah? Kok suara kamu lebih keras dibanding Mas, lah? Tanya Danu tak percaya pada tingkah istri barunya. Kenapa? Nggak terima. Balas Nola sengit. Lihat aja, Mas. Aku bakal aduin kamu ke orang tua aku karena sudah memperlakukan aku kayak gini. Nola pun kembali beranjak keluar kamar sambil tetap mencak-mencak. Argegeh, kenapa makin hari makin runyam begini sih? Masalah terus. Masalah terus. Gerutu Danu sambil menjambak rambutnya sendiri. 57. Bagi duit. Titah Nola sambil menadahkan tangan ke arah Danu yang baru saja hendak menyeruput kopi paginya. Buat apa, lah? Tanya Danu penasaran. Pasalnya, uang untuk makan mereka selama sebulan ke depan sudah diserahkan pada sang istri. Lalu, untuk apa lagi, perempuan hamil itu meminta uang, pikirnya. Mau USG sama sekalian ke salon, jawab Nola sedikit kesal. Haruskah Danu mempertanyakan segala sesuatunya setiap kali ia meminta uang? Salon. Ngapain ke salon segala? Kalau USG aku mau aja kasih duitnya. Tapi, kalau ke salon. Enggak. Tegas Danu di akhir kalimat. Kamu apa-apaan sih, Mas? Kok berubah jadi pelit gini? Gerutu Nola tak terima. Semua kini berbanding terbalik dengan ekspektasi yang dulu ada dalam otaknya. Dia yang mengira akan hidup makmur dengan pria mapan seperti Danu justru harus kembali melarat seperti saat bersama suami pertamanya.
Padahal, dulu saat pacaran, Danu begitu royal. Apapun yang Nola minta, selalu dipenuhi tanpa banyak tanya seperti sekarang. Lah, kamu tahu kondisi keuangan kita lagi nggak stabil, kan? Bulan depan, rumah sama motor punya si kembar harus tetap dibayar cicilannya. Belum lagi, buat pengeluaran makan dan biaya lainnya. Apa kamu pikir, simpanan kita cukup untuk mengcover semua itu kalau kamu boros kayak gini? Kalau nggak mau kekurangan, ya kamu cari kerja lagi dong, Mas. Jangan cuma enak-enakan di rumah kayak lelaki yang nggak ada tanggungan hidup.